Otak sebagai pusat pengendali tubuh dan penyusun sistem syaraf pusat atau SSP. Berikut penjelasan fungsi dan bagiannya. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, berbicara, melihat, dan juga bergerak. Otak besar masih dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal atau lobus bagian depan. Lobus ini berfungsi sebagai syaraf berbicara, pengatur intelektual, dan sebagai pengatur gerak motorik. Yang kedua ada lobus temporal atau lobus samping. Lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian ada lobus parietal. Lobus ini terdapat syaraf yang mengatur rasa dan sebagai pusat sensasi tubuh. Selanjutnya ada lobus occipital atau lobus belakang, berfungsi sebagai pengatur syaraf penglihatan. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi untuk mengontrol penglihatan, pendengaran, gerakan bola mata, dan pengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada corpus callosum. Corpus callosum adalah bagian dari seikat syaraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Kemudian ada talamus. Talamus ini sebagai pusat pengaturan impuls sensori, yaitu mengatur proses masuknya informasi dari lingkungan ke korteks otak dan pengaturan gerakan organ tubuh melalui koordinasi korteks dan otak kecil. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot ketika bergerak. Kemudian ada batang otak. Pada batang otak ini terdapat 2 bagian, yakni yang pertama adalah pons yang berfungsi sebagai pusat koordinasi gerak otot dan keseimbangan. Yang kedua ada medulla oblongata atau sumsum lanjutan yang berfungsi sebagai penghubung otak kecil, kanan dan kiri, penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selain itu, berikut adalah fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari sistem endokrin. Fungsi dari sistem endokrin yang pertama yakni menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Kemudian mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Sistem endokrin pun punya ciri-ciri hormon. Yang pertama diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah dalam jumlah sangat sedikit. Kemudian diangkut oleh darah menuju ke sel jaringan atau target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, dan mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem syaraf otonom utama, dan berperan dalam koordinasi sistem syaraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Kemudian, hipotalamus mempunyai fungsi yang pertama yaitu memelihara hemostasis, kedua mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, ketiga sebagai pengatur semua fungsi hormonal dan tubuh, empat menghasilkan hormon-hormon yang disekresikan langsung ke kelenjar hipofisis, GNRF, CRF, dan TRF, dan yang kelima menghasilkan hormon yang disekresikan oleh hipofisis. Kemudian hipotalamus ini menghasilkan sel-sel yaitu ADH, TSH, dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus antara lain ada hormon antidiuretik, hormon oksitosin, hormon somatostatin, hormon pelepas hormon pertumbuhan atau GHRH, hormon pelepas gonadotropin atau GnRH, hormon pelepas kortikotropin atau CRH, dan hormon pelepas tirotropin.
Bagian selanjutnya ada pineal. Pineal ini terdapat di dalam ventrikel otak berwarna kemerahan abu-abu, dan kelenjar pineal ini memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Setelah itu ada fungsi hipotalamus. Yang pertama memproduksi melatonin, 2 meregulasi siklus tidur, 3 berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, 4 mempengaruhi sekresi hormon seks, 5 membantu metabolisme obat, 6 tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, dan 7 berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Kemudian kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Lobus interdiamet menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH. Kemudian lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Kemudian ada tiroid. Tiroid terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Kemudian regulasi tiroid. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik TSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari anterior. Sebaliknya, hormon tropik ini sekresinya juga dikontrol sebagian oleh TRH yang disekresikan oleh hipotalamus. Kemudian paratiroid. Paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid dan kelenjar gondok. Paratiroid merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Paratiroid berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya ada tulang, ginjal, dan juga GI tract. Selanjutnya ada timus. Timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar ini yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Fungsi kelenjar timus yang pertama untuk memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. 2. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 3. Mengontrol kekebalan tubuh. 4. Mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Kemudian ada adrenal. Adrenal berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis, terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal atau bagian luar, kemudian medula adrenal atau bagian dalam. Hormon yang dihasilkan, yang pertama ada korteks luar menghasilkan hormon mineralocorticoids, glucocorticoids, dan gonacorticoids. Dan medula dalam menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Kemudian ada pankreas. Pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau-pulau Langerhans. Di dalam pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan ada glukagon dihasilkan oleh sel alfa berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Kemudian insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir ada somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta berfungsi menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Kemudian gonad ovarium. Gonad ovarium adalah sepasang organ berbentuk buah kenari yang terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Gonad ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Selanjutnya adalah gonad testis. Gonad testis berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis atau terdiri dari 200-300 lobulus, menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Materi selanjutnya, sistem reproduksi pria dan wanita. Di dalam tubuh kita, terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem tubuh. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, jenis kelamin laki-laki dan perempuan
memiliki struktur dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan juga organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan juga kelenjar kelamin. Setiap bagian dari organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama yakni penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya terdiri atas jaringan spons corpus spongiosum. Korpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan syaraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang membungkus dan melindungi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos yang menyebabkan menggerut dan mengendurkan skrotum. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berfungsi untuk pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan menggerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak atau menjauhi tubuh. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Fungsi dari testis sendiri yaitu memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, dan juga saluran ejakulasi. Secara keseluruhan, fungsi dari saluran kelamin untuk menyalurkan sperma dan testis keluar tubuh melalui penis. Nah, teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Nomor 1 merupakan vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Nomor 2 yaitu vas efferens yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Nomor 3, epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara, dan yang keempat adalah lobulus sebagai kantong testis yang melindungi tubulus seminiferus. Yang kelima, tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Organ reproduksi pria yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis, menghasilkan cairan atau sumber energi untuk memudahkan gerak sperma, menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar Cowper atau bulbourethra menghasilkan cairan bersifat basa. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan organ paling luar dalam organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan daerah yang membatasi vulva. Ada 2 macam labium, yaitu labium mayora, yaitu bagian luar, dan labium minora, bagian dalam. Antara labium mayora dan minora bagian atas terdapat tonjolan kecil yang disebut klitoris.
Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang mengandung pembuluh darah dan ujung syaraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran reproduksi akhir wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran keluar dari rahim dan menerima penis saat kopulasi. Organ dalam berikutnya adalah uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks atau mulut rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya adalah oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbriae atau rumbai-rumbai yang menangkap ovum. Fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan fertilisasi. Dan organ reproduksi dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah, inilah catatan dari organ reproduksi pria sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan berikut ini adalah catatan untuk setiap organ reproduksi wanita dan fungsinya. Bisa dipahami ya? Materi selanjutnya kita lanjut ke anatomi sistem perkemihan. Jadi, sistem perkemihan di sini atau yang biasa kita sebut sebagai sistem urinaria, yaitu adalah tempat terjadinya penyaringan darah, sehingga darah bebas yang digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang digunakan oleh tubuh adalah larutan air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian dari sistem urinaria atau perkemihan yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen berbentuk gel seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2, kiri dan kanan, yang kiri lebih besar dari yang kanan. Dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Fungsi ginjal yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari urium protein. Yang kedua, organ yang terlibat dalam sistem perkemihan yaitu ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke dinding kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan pada rongga pelvis. Yang ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang atau mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis atau dalam rongga panggul, berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis medius. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis dengan panjang kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia
dan membranus uretra. Untuk uretra pada wanita, terletak di belakang simfisis pubis berjalan miring sedikit ke atas. Dengan panjang kurang lebih 3-4 cm, lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muscularis sebelah luar, lapiosa spongiosum merupakan leksus dari vena-vena, dan lapisan mukosa sebelah dalam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi anatomi sistem pernafasan. Sistem pernapasan ialah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Proses bernafas terdiri dari dua kegiatan, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses menghembuskan udara disebut ekspirasi. Organ pernafasan manusia atau alat pernafasan manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru, atau bisa disebut dengan pulmo. Yang pertama ialah hidung. Hidung adalah alat pernafasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Yang kedua adalah pangkal tenggorokan. Setelah melewati hidung, udara masuk ke faring. Faring ialah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Pangkal tenggorokan juga disebut laring. Laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersusun dari tulang lidah, tulang rawan, serta gelang tulang rawan. Setelah hidung dan pangkal tenggorokan, selanjutnya batang tenggorokan atau trakea. Trakea terletak di bagian depan kerongkongan. Batang kerongkongan berbentuk pipih yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding di dalamnya dilapisi selaput lendir. Selnya memiliki rambut ketar yang berguna untuk menolak debu ataupun benda asing keluar saat proses pernafasan. Selanjutnya, cabang tenggorokan atau bronkus. Cabang tenggorokan bercabang menjadi dua, yakni bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Kedua cabang batang tenggorokan menuju paru-paru. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian sebelah kanan dan kiri. Paru-paru sebelah kanan mempunyai 3 gelambir sehingga ukurannya lebih besar dibanding paru-paru sebelah kiri. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru yang disebut kleora. Mekanisme pernafasan manusia berdasarkan tempatnya, mekanisme dibedakan menjadi 2, yakni pernafasan dada, pernafasan tulang rusuk atau pernafasan tulang perut, serta pernafasan diafragma. Sekian materi dari sistem pernafasan. Lanjut dengan materi selanjutnya. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk memberikan struktur, dukungan, dan gerakan tubuh. Berikut adalah penjelasan tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama, tulang. Tulang merupakan bagian utama dari sistem muskuloskeletal yang memberikan struktur, perlindungan bagi organ internal, dan tempat melekatnya otot. Tulang juga berperan dalam pembentukan sel darah dan penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Yang kedua ada otot. Otot adalah jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Terdapat 3 jenis otot utama: otot rangka atau otot yang melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan tubuh, otot polos atau otot yang mengendalikan organ dalam, dan otot jantung atau otot yang mengendalikan detak jantung. Yang ketiga ada sendi. Sendi adalah titik pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan tubuh. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan dalam berbagai arah. Beberapa contoh sendi meliputi sendi engsel seperti siku, sendi peluru seperti bahu, dan sendi engsel goncang seperti pergelangan tangan.
Yang keempat ada jaringan ikat. Jaringan ikat seperti tendon, ligamen, dan kartilago berperan dalam menyambungkan otot ke tulang atau tendon, menyambungkan tulang ke tulang atau ligamen, dan memberikan dukungan struktural seperti melindungi permukaan sendi atau kartilago. Kemudian, sistem muskuloskeletal memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memberikan struktur dan dukungan tubuh, memungkinkan gerakan dan mobilitas, melindungi organ internal, menyimpan mineral, dan memproduksi sel darah dalam sumsum tulang. Kemudian, perawatan sangat penting bagi sistem muskuloskeletal. Perawatan yang baik terhadap sistem muskuloskeletal meliputi pola makan sehat, olahraga yang teratur, menjaga postur tubuh yang baik, menghindari cedera, dan konsultasi dengan dokter atau fisioterapis jika mengalami masalah muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti fraktur tulang, cedera otot, osteoartritis, tendonitis, skoliosis, dan gangguan lain yang mempengaruhi struktur, fungsi, dan gerakan tubuh. Kesimpulannya di sini, sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang penting dalam tubuh manusia yang mendukung struktur, gerakan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Merawat sistem muskuloskeletal dengan baik dapat membantu menjaga kesehatan, mobilitas, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem integumen. Teman-teman, kalau kalian mendengar kata organ, pasti yang ada di pikiran kalian adalah jantung, hati, paru-paru, ya kan? Tapi kali ini kita akan membahas tentang sistem integumen. Kulit mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu termoregulasi. Termoregulasi yang terdapat pada kulit bertujuan untuk menurunkan dan menyesuaikan suhu tubuh. Sebaliknya, apabila kondisi tubuh berada di lingkungan dingin, maka keringat tidak akan diproduksi. Saat kondisi dingin berlangsung, tubuh akan memecah lemak yang ada dalam lapisan kulit. Kemudian, proteksi atau pelindung tubuh. Kulit berfungsi menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi, terutama dari jamur dan bakteri. Dan yang ketiga adalah sensasi kulit. Kulit memiliki banyak reseptor sensorik yang memungkinkan seseorang untuk merasakan rangsangan lingkungan melalui berbagai cara. Kulit merupakan penghubung utama antara tubuh dan lingkungan. Kemudian, kulit berfungsi sebagai ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun dalam tubuh. Kemudian, kulit sebagai sintesis vitamin D. Sistem integumen terdiri dari kulit dan struktur aksesoris lainnya terdiri dari rambut, kuku, kelenjar sebaceus, dan kelenjar keringat. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai kulit terlebih dahulu. Kulit mempunyai 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Untuk yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan kulit terluar dari lapisan yang dapat dilihat secara langsung. Lapisan ini tersusun atas stratifit, squamous epithelium atau epitel squamosa yang bertingkat. Lapisan epidermis memiliki 2 lapisan, yaitu yang pertama stratum corneum, lapisan terluar dan paling kasar, yang terdiri atas sel kerat. Lapisan epidermis memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, yaitu lapisan terluar dan paling kasar, kemudian terdiri atas sel keratinosit yang mati. Lapisan inilah yang selalu terkelupas dari tubuh. Yang kedua, stratum lucidum. Lapisan ini memiliki 2 atau 3 baris keratinosit mati, hanya dijumpai pada kulit tebal saja seperti pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian yang ketiga di sini ada stratum granulosum. Lapisan ini mengandung lapisan sel butiran yang kaya lemak atau granular. Sel-sel mulai mati dan kehilangan nukleusnya.
Kemudian yang keempat ada stratum sypnosum. Lapisan ini mengandung filamen. Kemudian yang kelima yaitu stratum basale. Lapisan ini lapisan yang paling dalam dan tipis yang menghubungkan epidermis dan lapisan di bawahnya yaitu dermis. Kemudian di sini ada anatomi epidermis, teman-teman bisa lihat. Yang paling atas ada stratum corneum, di bawahnya ada stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, dan yang paling bawah ada dermis. Pada lapisan epidermis, di sini juga tersusun atas sel-sel yang disebut keratinosit. Sel-sel ini terus-menerus mati dan diganti dengan sel baru. Setiap hari kita bisa kehilangan berjuta-juta sel dan dapat mengganti lapisan epidermis setiap 4-5 minggu. Kemudian sel ini berada di stratum basale. Kemudian sel melanosit. Sel melanosit ini berbentuk seperti laba-laba. Sel melanosit ini berfungsi untuk mensintesis melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit. Manusia memiliki jumlah melanosit yang kurang lebih sama. Warna kulit tidak ditentukan dari berapa banyak sel yang ada dalam kulit, namun ditentukan oleh luasnya eksistensi selular sel melanosit. Dilanjutkan dengan lapisan kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang lebih sensitif, terdiri atas serat kolagen, retikular, dan elastis. Dermis ini berisi limfatik, syaraf, pembuluh darah, kelenjar sebaceous, dan kelenjar keringat dan folikel rambut. Dermis terdiri atas dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan papilar. Lapisan kapilar adalah jaringan satu lapis yang sangat tipis sehingga gas dan zat-zat lain dapat melewatinya. Kemudian lapisan retikular adalah lapisan bawah yang tebal dan mengandung jaringan ikat dan ikatan kolagen padat. Kemudian di sini bisa kita lihat di bagian dermis terlihat pada pembuluh darah, kemudian ada folikel, rambut, keringat, dan lain-lain. Kemudian pada lapisan ketiga yaitu ada hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan yang terdiri dari jaringan ikat adiposa. Pada dasarnya lapisan lemak yang memberikan insulasi, menyimpan energi, dan meredam benturan. Sekian materi dari sistem anatomi kulit, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan juga organ. Mari kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai jantung. Jantung secara umum sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis. Nah, di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup bicuspidalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 itu masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Yang dimaksud dengan vena cava superior yaitu vena cava yang berada di bagian ekstremitas atas, sedangkan vena cava inferior di bagian ekstremitas bawah. Lalu masuk melalui atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah yang dari ventrikel kanan menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian darah yang dari arteri pulmonalis itu mengandung karbon dioksida atau CO2.
lalu masuk ke dalam paru-paru, sehingga akan terjadi proses oksigenasi. Sesuai seperti sistem anatomi yang bisa kita lihat pada gambar di atas, darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida mengalami pertukaran, sehingga menjadi oksigen atau O2. Kemudian setelah terjadinya oksigenasi, darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati yang namanya vena pulmonalis. Kemudian, darah yang sudah masuk ke atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri, melewati katup bicuspidalis. Kemudian dipompa oleh pembuluh darah terbesar, yaitu aorta. Letak aorta bisa kita lihat sama-sama. Setelah dari aorta kemudian masuk ke arteri. Setelah ke arteri, masuk lagi ke arteriole. Kemudian masuk lagi ke kapiler. Nah, apa sih dimaksud dengan kapiler itu? Kapiler itu adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer. Setelah itu, dari kapiler, darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh manusia akan terjadi sebuah proses metabolisme tubuh. Kemudian, dari metabolisme tubuh, akan terjadi sistem pertukaran gas antara oksigen atau O2 menjadi CO2, atau bisa disebut juga dengan karbon dioksida. Kemudian, darah yang telah menjadi CO2 akan menuju ke jantung dari organ tubuh tersebut. Setelah itu, darah yang keluar menuju organ, yaitu venula, ke dalam vena. Setelah itu, darah menuju ke jantung. Kemudian dari jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian kembali lagi ke jantung. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Berikut adalah bagian-bagian penyusun dari darah. Yang pertama yaitu ada plasma darah. Yang disebut dengan plasma darah itu adalah darah yang tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersusun atas protein dan beberapa zat. Zat-zat tersebut antara lain yaitu zat yang terlarut dalam plasma darah seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai sel-sel darah. Yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut penjelasan mengenai sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit yaitu berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi di dalam sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Kemudian yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah memiliki jumlah peningkatan leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Trombosit yang sering juga disebut dengan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah.
Itu semua ada 3 ya teman-teman. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian ada keping darah atau trombosit. Kemudian mengenai bagian-bagian yang membentuk jaringan darah, ada plasma darah dan sel-sel darah. Dibagi lagi menjadi 3 jenis, kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Atau sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke teman-teman, materi selanjutnya kita membahas mengenai proses pencernaan dalam tubuh manusia. Setelah dari mulut, pencernaan makanan itu dimulai melalui kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm, dan juga kerongkongan ini menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya adalah lambung. Nah, apa sih lambung itu? Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Nah, lambung ini berbentuk seperti kantong, bisa kita lihat pada gambar ya. Dan dalam lambung ini, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Kemudian, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan oleh getah lambung. Dan mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan atau membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kalau kalian nanya, berarti setelah ini makanan kita pergi ke toilet ya? Belum ya. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Di sini usus halus merupakan usus yang terpanjang, dan usus halus ini memiliki panjang sekitar 6-7 meter. Kemudian terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan di usus halus. Kemudian ada 3 bagian usus halus. Yang pertama yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang dimaksud dengan usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Yang pertama ada enzim amilase atau zat tepung atau bisa disebut dengan amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian enzim tripsin atau pepton. Kemudian menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase atau lemak yang menghasilkan asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan oleh kantong empedu. Fungsi dari getah empedu yaitu untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan. Dalam usus penyerapan, ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh. Jadi teman-teman, makanan yang kita makan akan kembali lagi ke tubuh kita. Sampai di sini belum selesai ya. Semua makanan yang sudah dicerna akan berlangsung ke usus besar. Usus besar ini menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar ini terdapat bakteri yang berguna untuk membantu proses pembusukan sisa makanan yang bernama E. coli. Kemudian proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses, yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi begitu ya teman-teman. Terus gimana kalau mules? Kalau mules itu berarti berasal dari organ terakhir yang bernama rektum
adalah ujung muara dari organ usus besar yang berfungsi untuk penyimpanan feses sementara. Ketika rektum penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak yang memberikan rasa ingin membuang air besar. Kemudian yang terakhir anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Demikianlah materi dari sistem pencernaan. Semoga bermanfaat.